Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa TV-mu yang cerdas mencerahkan, kembali kita dalam forum Indonesia Jurnalis Forum, dan kita pas pada 1 Juni membincangkan tentang kelahiran Pancasila. Nah, pemirsa, menarik untuk membincangkan tentang Pancasila, tidak pernah sepi cerita tentang Pancasila. Dan bersama saya saat ini sudah hadir narasumber. Yang pertama saya akan kenalkan Bapak Dr. Ari Junaidi. Beliau praktisi jurnalistik, malang melintang di dunia pertelevisian dan juga media cetak, dan beliau juga dosen di beberapa perguruan tinggi. Dan berikutnya, nah ini tidak asing lagi, Bapak Profesor Dr. Ibnu Hamad. Beliau dikenal sebagai pakar komunikasi, pengamat media, dan juga dosen pascasarjana di Universitas Indonesia. Dan nanti saya akan didampingi oleh Pak Doktor ya. Amin. Amin ya. Mustafa Narawardaya, koordinator IJF, yang akan meramaikan perbincangan kita hari ini. Pemirsa, kita akan mulai dari Pak Ari Junaidi. Ini bagaimana cerita tentang Pancasila nih Pak Ari? Yang pasti 1 Juni diperingati, tapi apakah sekedar memperingati kelahirannya atau bagaimana yang Pak Ari cermati? Kalau saya melihat Pancasila itu antara ada dan tiada gitu ya. Ada itu ketika 1 Juni gitu ya. Dan diperingati besar-besaran. Iya. Ketiadaan itu hadir ketika nilai-nilai Pancasila gitu ya digugat oleh masyarakat, kenapa tidak dilakukan, tidak dilaksanakan. Iya. Seperti ada kelunturan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu perlu ada revitalisasi Pancasila, terutama bagi kalangan muda ya. Ketika era sosial media demikian meruyak gitu ya, harusnya Pancasila itu menjadi elan bagi kita gitu ya, bahwa kehidupan bernegara, bermasyarakat gitu ya, itu yang seperti diatur oleh founding fathers kita. Mengapa perlu Pancasila? Karena Pancasila mengatur tata kehidupan kita. Iya, tapi Pancasila itu sendiri, kalau dilihat semangatnya, sebetulnya apa sih yang menarik dari Pancasila itu sehingga masih ada kata-kata masih perlu gitu? Iya, masyarakat kita melihat antara tingkah, perbuatan, itu kadang-kala tidak klop, tidak matching, itu bahasa anak muda sekarang. Nah, oleh karena itu perlu disegarkan kembali gitu ya, bahwa Pancasila itu menjadi jiwa kita bersama, bahwa Pancasila ini telah menyatukan kebinekaan tunggal ika kita gitu ya. Ini yang perlu diingatkan terus tuh, dan perlu diteladani oleh para elit-elit kita terutama ya. Ya, ada yang menarik nih Pak Ari. Ini kan Pancasila ini lahir 1 Juni 1945 yang diformalkan 18 Agustus ketika Undang-Undang Dasar 45 disahkan ya. Istilahnya ini kan warisan dari founding fathers ya. Artinya nih bapak-bapak kita gitu ya, senior-senior itu kan banyak bicara tentang Pancasila. Kayaknya sekarang masih bapak-bapak kita yang senior-senior ini begitu semangat menggelorakan tentang Pancasila gitu. Bagaimana generasi muda mau kita ajak kalau yang tua-tua, apalagi di elit sendiri ini, terutama di elit ya, apa menarik nggak Pancasila itu? Menurut dari pelajaran sejarah, dari pengalaman sejarah kita membuktikan bahwa Pancasila bisa menyatukan, menyolidkan bangsa kita sampai di usia yang sampai sekarang ini. Oleh karena itu tidak ada salahnya, dan memang harus menjadi kewajiban bagi para elit untuk selalu menunjukkan bahwa Pancasila itu meresap dalam kehidupan sehari-hari. Jangan ada hanya kata-kata ya, tapi perbuatan tidak. Ketika Pancasila sudah kita dengung-dengungkan, tapi korupsi masih terjadi. Sehingga generasi muda nanti akan melihat, oh ternyata Pancasila itu hanya indah di bibir, namun dalam perbuatan nyata tidak ada. Ini yang harus digelorakan terus gitu ya. Saya ke Pak Prof Ibnu nih. Prof Ibnu, pengamatan Prof Ibnu, Pancasila itu seperti apa sih sekarang keadaannya? Kalau dari segi obrolan di masyarakat, saya menilainya ketika orang mempertanyakan Pancasila itu ada atau tiada, itu tanda bagus sebetulnya. Tanda bagus. Ya? Dalam pengertian
dia kangen, ya kan, dia masih menginginkan gitu masyarakat itu kan, ketimbang misalnya tidak ada pertanyaan sama sekali gitu kan, malah kita dibiarin aja. Tapi misal kalau ada diskusi, mempertanyakan, mengkritik pengamalannya, berarti masih ada tuh keinginan jangan sampai tidak ada nih kan gitu. Karena tanda kita masih memiliki sesuatu, terikat dengan sesuatu, ada ikatan dengan sesuatu itu sering bertanya. Kalau ada kehilangan dikit, gelisah kan gitu. Jadi kegelisahan masyarakat atas Pancasila menurut saya itu bukti bahwa pengakuan atas Pancasila masih eksis. Itu dari segi sosiologis menurut pengamatan saya. Dari segi yang kasat mata di dunia pendidikan misalnya ya, karena saya juga bergerak di dunia pendidikan. Sekarang kan ada mata pelajaran misalnya PPKN. Pendidikan Pancasila, moral Pancasila ya. Ya sempat hilang pada masa reformasi gitu. Kemudian orang menggugat, kenapa ini Pancasila kok nggak ada pelajarannya? Itu tanda memiliki kan tadi kan. Akhirnya dirumuskanlah menjadi pendidikan PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di berbagai tempat juga tumbuh pusat kajian Pancasila, lalu berkaitan dengan jalannya Mahkamah Konstitusi juga kan, ada pusat pengkajian Pancasila dan Konstitusi. Jadi ini saya kira kalau diskusi seperti ini terus dilakukan melalui jalur televisi seperti ini, di media sosial, di kampus, di mana-mana, saya kira Pancasila akan tetap hidup dan kita harus bangga gitu ya. Sebagai bangsa yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke, dengan berbagai macam suku bangsa kita dipersatukan dengan Pancasila ini kan begitu. Kalau Pak Mustafa, ini cerita Pancasila gimana nih? Jadi kalau saya mendengar dua narasumber ini sebenarnya ada satu keprihatinan. Ada keprihatinan. Antara ada dan tiada. Ini sebuah ungkapan keprihatinan yang kita semua sudah sadar sebenarnya. Ini bukan rahasia umum lagi, semua orang sudah tahu. Orang memakai Pancasila sebagai bumper. Kalau ada orang menghina NKRI, kamu nggak menghormati Pancasila. Ketika ditanya Pancasila pasal 4, nggak hafal ternyata. Atau butir-butir Pancasila yang nomor 18 nggak hafal juga dia. Jadi Pancasila dipakai bumper, tapi sebenarnya mereka tidak tahu isi Pancasila itu apa. Jangan-jangan ini perubahan dari PMP ke PPKN itu membuat moralnya juga hilang. Jadi antara Pancasila sebagai tata nilai dengan perbuatan Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai pandangan hidup, ini berbeda. Jadi kalau misalkan orang korupsi, dia juga Pancasila dulunya. Kita dulu penataran P4, bahkan kemarin baru lulus pendidikan pilar 4 pilar. Salah satunya Pancasila juga, tapi korupsi juga. Bahkan ada sebagian mereka itu yang menjadi panitia. Jadi nggak match antara Pancasila sebagai tata nilai dengan perbuatan mereka yang menggunakan Pancasila sebagai dasar negara pandangan hidup. Itu yang pertama, prihatin. Kemudian ini juga fenomena yang cukup menarik atau apa ya namanya ya. Yang pertama itu, yang kedua, karena orang tidak tahu, ini harus dibongkar sebenarnya persoalannya dari mana. Apakah penataran P4 zaman dulu yang saya ikuti ketika masih SD, SMP, SMA itu dikembalikan lagi sekarang ini hanya untuk mengetahui Pancasila atau apa? Atau yang kedua adalah menyingkirkan ideologi selain Pancasila. Tentu yang kedua tidak bijak, karena ideologi selain Pancasila itu banyak sekali. Ada agama, ada kepercayaan dan sebagainya sudah banyak. Sehingga kalau memang betul-betul 1 Juni kita pakai sebagai momen untuk mengingat kembali tentang nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup, maka ini sangat penting terutama bagi akademisi untuk memberikan pencerahan-pencerahan baru ya. Apalagi sekarang kan di dunia pendidikan itu setiap ganti menteri selalu berganti kebijakan kurikulum juga ganti. Nah, tampaknya pendidikan PMP, PPKN dan sebagainya itu nasibnya sama dengan pendidikan agama. Tidak diberi porsi yang menurut saya kurang seimbang. Kalau memang pendidikan agama, PMP, PPKN ataupun namanya diberi proporsi yang seimbang dan kebutuhan, saya kira ini akan baik. Anak-anak kembali akan teringat kembali. Mereka tidak akan meniru orang-orang yang sudah berkasus sebelumnya, sehingga kita menciptakan generasi baru yang mereka betul-betul tahu Pancasila melalui pendidikan. Kita tampaknya dijauhkan Pancasila dan pendidikan. Nah, ini yang perlu kita cermati untuk 1 Juni ini, sehingga minimal setiap 1 Juni itu kita mengingat kembali Pancasila, termasuk keinginan-keinginan luhur seperti apa yang akan kita sampaikan kepada bangsa ini untuk menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup Indonesia. Ini yang menarik ya, Pancasila itu sebetulnya tidak hanya 1 Juni ya. Saya katakan tadi 18 Agustus itu ada konteks Pancasila. Kemudian
1 Oktober. 1 Oktober. Ada juga Pancasila. Jadi sebetulnya momen untuk memasyarakatkan Pancasila ini. Kalau menurut saya sih Pak Usman, Pancasila itu jangan 1 Juni, 18 Agustus, 1 Oktober, jangan begitu dong. Setiap hari dong. Nah, Ya itu. Tapi Jadi yang mengikuti yang ini. menjadi- Kata beliau tadi, jadi makanya sudahlah sejarah memang perlu dipelajari. Tapi dalam aspek pengamalan, Pancasila itu jangan hanya 1 Juni, 18 Agustus atau 1 Oktober, tapi Pancasila itu setiap hari. Itu namanya Jadi yang- berpancasila tuh. Pak memaksudkan Ya. jangan ada monopoli tentang Pancasila. Loh, Pancasila itu kan milik bangsa Indonesia, bukan milik elit. Ya. Dan bukan Begitu anak kita lahir nih sebagai bangsa Indonesia, dia sudah berhak berpancasila atau memiliki Pancasila. Dia lahir orang Indonesia kok, kecuali lahirnya dia misalnya orang jadi warga negara Singapura atau Malaysia, silakan aja tidak Jadi berpancasila. tepatnya itu kalau Berpancasila itu harus tanggal setiap hari 1, gitu. tanggal 18, tanggal 1 Oktober, Iya. tanggal 1 Kalau ada Juni, yang lain lagi? itu hanya momen saja. Momen. Kita pernah sindir iklan televisi. Tapi berpancasila itu harus setiap hari gitu. Nah, dulu di iklan televisi itu ada iklan Ramadan Iya. di sebuah stasiun televisi swasta. Ketika menjelang Ramadan ada iklan, rukuh saya di mana ya? Mukena saya di mana? Dia seolah-olah tuh ingat mukena itu kalau akan menjelang Ramadan saja. Nah, kita Pancasila seolah-olah seperti itu. Jangan seperti itu menjelang makanya. 1 Juni baru Iya, ada Pancasila. makanya. Menjelang 1 Oktober kesaktian Pancasila. Iya. Ingatnya seperti itu. Hanya itu aja ya. Iya. Sementara ini seperti itu. Nah, ini perlu kita bangkitkan kembali sebagai momen saja. Ya, momen saja. Kalau Pak Ari gimana, Pak Ari? Nah, Iya, karena selama ini kita sudah kadung juga terlanjur menjadikan Pancasila itu hanya sebagai jargon. iya. Iya, harusnya Pancasila itu menjadi sebuah nafas kehidupan. Misalkan pelajaran yang paling sederhana ketika ada pengemis lewat atau ada orang susah, oh itu loh harusnya pengamalan Pancasila adalah kita menolong. Iya. Jadi Pancasila itu sebagai praktisnya. Ini kan tidak selama ini hanya sebagai jargon. Pancasila itu hanya dipandang, hanya dipahami sebagai pemaknaan luar. Harusnya Pancasila itu diselami dalam butir-butir kehidupan yang nyata. Ini yang belum menjadi PR kita bersama. Pemirsa, masih banyak yang akan kita bincangkan tentang Pancasila, termasuk seperti apa sih para elit menyikapi masalah Pancasila, tapi setelah yang berikut ini. Pemirsa, kembali bersama saya Usman Yatim dengan program IJF. Pak Ibnu tadi terpotong mengenai Pancasila ini. Prof Ibnu bilang tadi udahlah, jangan bicara Pancasila yang 1 Juni, 18 Agustus, 1 Oktober gitu. Tetapi faktanya nih, Prof, Iya. elit sendiri masih gitu Iya. ya. Jadi mari kita lestarikan Pancasila sebagaimana yang dimaktubkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 gitu. Nah, itu bagi bagi yang merasa Pancasila 1 Juni itu tersinggung itu. Nah, ini gimana ini? Itulah mungkin tapi belum dikaji ya, diteliti mestinya. Itulah sebabnya kenapa Pancasila tidak memasyarakat sampai ke Bawah. akar rumput. Akar rumput. Karena hanya menjadi konsumsi elit begitu. ya. Nah, makanya dalam momentum sekarang ya, tadi kan 1 Juni ini perdebatan di elit boleh saja, mungkin untuk kepentingan sejarah, untuk kepentingan ilmiah kan perlu. Iya, boleh. Tapi Pancasila sebagai pandangan hidup, sebagai panduan kita bermasyarakat, bernegara Indonesia, berbangsa Indonesia ya, itu kan bukan hanya elit yang berhak memahami, memandang dan kemudian menerjemahkan Pancasila, tapi seluruh masyarakat ini berhak memandang, menerjemahkan, mengamalkan Pancasila begitu. Ya. Justru harus ditumbuhkan dari masyarakat tingkat yang grassroots, bagaimana mereka memahami ideologi bangsanya sendiri gimana sih. Dari situ lahir kesadaran lalu diamalkan. Sementara kan dari elit semua kan begitu. Akhirnya ibaratnya berakar gantung, tidak berakar ke bawah begitu. Saya setuju kalau dengan perdebatan sejarah. Iya. Tapi kalau Pancasila hanya menjadi
masih menjadi klaim politik begitu, Iya. bukan menjadi praksis sosial untuk bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia, ya setiap tanggal 1 Juni nanti ngeluh lagi kan gitu ya. Setiap tanggal Juni ngeluh lagi gitu. Walaupun saya keluhan itu sendiri tanda bahwa kita masih butuh, masih cinta, masih ingin Pancasila itu tetap berada di bumi Indonesia begitu. Kalau Pak Ari gimana Pak Ari melihatnya? Ini yang tadi klaim-klaim ini. Ya, harusnya kita segera mentransformasi. Kalau zaman dulu tuh kita ingat butirnya tapi nggak tahu perbuatannya. Ya. Sekarang ini banyak orang butir-butir 36 butir aja nggak tahu, apalagi melakukan perbuatannya. Ya. Kedepannya harusnya 36 butir hafal, perbuatannya pun juga selaras. Itu yang harus, transformasi itu yang harus segera dilakukan ya. Kalau Pak Mustafa? Kalau dalam Islam itu ada istilah ilmu itu pemimpin amal. Jadi kalau orang mau mengamalkan sesuatu, harus tahu ilmunya. Itu dalam Islam. Ya. Oleh karena itu Pancasila pun sama sebenarnya. Nah bedanya adalah kalau orang Islam di pesantren di mana-mana mensosialisasikan Islam agama itu tidak terbatas pada sekolah, tidak terbatas pada pesantren. Dimanapun orang nggak perlu tahu gini. Kalau Pancasila kan begini. Orang kalau sudah lulus sekolah nggak akan mempelajari Pancasila. Betul nggak? Betul. Iya. Orang kalau belajar agama nggak pengaruh dia. Mau di sekolah, di rumah, di pesantren, dia mau belajar agama setiap hari, mengamalkan setiap hari. Tidak ada pembatas, ada partisi-partisi. Tapi kalau cuma Pancasila, kita hanya dibatasi oleh selama sekolah. Selama orang DPR itu menjadi panitia penyelenggaraan workshop tentang 4 pilar. Selama misalkan dosen itu mengajar membimbing atau mengajarkan Pancasila. Setelah itu nggak mau belajar lagi. Maka wajar saja kalau kemudian antara amal dan ilmu, tadi sebutkan Bapak ada 36 butir, itu tidak, yang itu aja nggak hafal apalagi perbuatannya. Kadang-kadang sekarang itu dibalik, yang penting amalnya, ilmunya nanti dulu. Ini Pancasilais, tapi begitu sesuai dengan butir berapa nggak tahu. Nah kadang-kadang dibalik seperti itu, yang penting itu amalnya, ilmu nggak penting. Kan begitu orang sering ngomong, yang penting itu amalannya, ya ayatnya nggak penting, suka begitu. Di Pancasila juga sama. Nggak apa-apa, yang penting itu Pancasilais. Kalau jalan itu menghormati orang lain, kemudian kalau sama orang tua itu sungkem, berbicara santun, seolah-olah itu adalah Pancasilais. Tapi begitu ditanya dasarnya butir berapa, tidak tahu. Nah, saya lihat itu kita kadang-kadang prihatin ya, justru para bapak-bapak itu yang tidak bisa menjadi teladan bagi betul. Itu anak-anak yang muda. saya mau... Ini yang kita sering lihat. Iya. Karena kalau mereka saja tidak memahami Pancasila, bagaimana yang anak-anak, bagaimana yang muda-muda. Maka dari itu seperti kita itu mestinya yang sering kita tampil di televisi, itulah yang menjadi suri teladan bagi anak-anak. Sosialisasi Pancasila melalui tokoh-tokoh ini penting, tidak terbatas pada waktu sekolah, tapi waktu di rumah juga disosialisasikan. Tentu kita menguasai dulu, kita nggak tahu ilmunya, kita mau mengajarkan nggak tahu, sama saja kan. Itu yang paling penting, sosialisasi. Jadi menariknya begini Pak, apakah Pancasila itu karena sekarang antara, saya minjam bahasanya Pak Ari tadi, antara ada dan tiada, kita perlu gerakan berpancasila, gimana? Harus begitu. Ini kan kalau semangatnya saya menangkap itu. Misalnya waktu di kasus terorisme, kasus ISIS, kan banyak sekali orang bilang, kalau kok nggak suka Pancasila, pergi aja ke Mesir, ke Suriah gitu kan. Begitu pergi beneran, dicari. Itu ada 200 orang ke Suriah, dicari masuk ke Indonesia. Lo katanya dulu kalau nggak suka Pancasila saya akan pergi. Dia pergi kok dicari gitu. Ini ungkapan-ungkapan warga negara Indonesia yang mereka para elit yang kadang-kadang lost. Mereka tidak menyadari dia sendiri nggak paham tentang Pancasila. Maka dari itu, karena sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup, ya ini harus betul-betul dalam bahasa Jawa itu mematri. Jadi patri dalam hati, seperti halnya orang Islam terhadap Al-Quran, orang Islam terhadap Alkitab dan sebagainya, itu harus terpatri di dada, sehingga tidak ada lagi ini Pancasila pasal 2 pasal 3 sudah hafal sekali, ayat berapa, butir berapa sudah tahu. Seperti hanya orang Islam hafal dengan ayat Al-Quran, Fatihah sudah tahu, sudah hafal betul gitu. Setiap hari diucapkan. Dilaksanakan apa tidak itu lain cerita lagi. Nah, itulah harus diamalkannya, itu harus ilmunya tahu dulu. Sosialisasi ilmu yang penting. Nah, ini kembali gerakan berpancasila Pak. Apa model yang dilakukan masa Orde Baru gitu masih bisa diulang nggak itu? Kita kembali ke cara kerja, nilai itu terinternalisasi ke dalam pikiran kita, ya kan? Kalau dengan cara yang dalam bahasa marketing ceritanya ya, kalau dengan hard sell, disuruh-suruh gitu langsung, biasanya nggak menjiwai tadi. Tapi kalau soft sell, dengan dibujuk dengan halus, diberi contoh, ditunjukkan kasus, ada testimoni, jadi kita bisa
melihat, menilai, akhirnya menerima begitu. Nah ya, jadi kalau kita lihat sebagai perbandingan nih, jadi agak keluar kita bicara bagaimana katakanlah negara Barat atau Amerika sebut saja mensosialisasikan nilai-nilai Amerika kan? Iya. Dalam filmnya kelihatan Amerika selalu jago, Iya. selalu menang dalam perang. Kalau habis perang ngebantuin Orang. orang kan gitu. Iya, iya. Lalu bangga dengan Amerika gitu. Iya. Soft sell soalnya. Karena orang itu rupanya Tidak langsung terpantik memorinya itu kalau secara soft sell itu halus, jadi sublimasinya gitu, tek gitu ke kepalanya itu gitu. Oleh karena itu mungkin pendekatan ke depan gerakan itu harus disertai dengan cara yang ini juga pakai yang Kalau Pak pendekatan Ari, yang halus gimana tadi cara gitu. melihatnya Pak? Untuk mengimplementasikan atau sekaligus juga mensosialisasikan Pancasila. Ya saya sih tadi cuma mancing aja. Ya. Masa Orde Baru kan ini semacam ini ya, begitu gencar sekali gitu. Iya. Apakah pola itu kita bisa ulang lagi gitu, tapi tentu dengan Ya. modifikasi seperti sekarang gitu, yang relevan dengan kondisi Ya. sekarang gitu. Rakyat di antaranya banyak generasi muda tidak lagi butuh tontonan tapi butuh tuntunan. Iya. Nah, kalau dulu itu kita punya jargon layak ditiru dan digugu gitu ya. Iya. Nah, kalau sekarang kan banyak belagunya dan tidak patut ditiru gitu ya. Nah, oleh karena itu keteladanan dari elit itu juga menjadi cerminan bahwa apakah Pancasila itu memang betul-betul dilaksanakan. Rakyat ini kan menjadi menjadi katarsis gitu ya, menjadi kekuatan di bawah yang memang itu bisa ditumbuhkan asalkan dapat contoh teladan. Nah, kita kan kehilangan tuh krisis-krisis itu. Kita tidak punya lagi Ahmad Dahlan ini. Tapi spiritnya harus kita punya. Iya. Kita tidak punya Bung Karno lagi, tapi spirit Bung Karno yang ada. Yang kita cuatkan. Iya, oleh karena itu banyak nilai-nilai kearifan lokal yang memang sudah ada. Disitulah sebetulnya Pancasila itu tumbuh. Nah, kalau Pancasila itu memang tidak ada lagi gitu ya, di situ kadang saya merasa sedih, Mas. Tapi gini Pak Usman ya, iya, saya nambahkan Pak Usman ya. Jadi tadi kan nyebut Orde Baru. Memang keramaiannya waktu itu kan terasa Pancasila ya. Pada zaman Orde Baru kan ada penataran, ada segala macam cara Gema dilakukan. Pancasila, semua label dikasih kata Wah, Pancasila. jadi seakan-akan. Tapi begitu reformasi seperti abu ditiup angin, set hilang. Hilang. Itu artinya apa? Iya. Berarti itu hanya di dalam tataran permukaan, tidak sampai Masuk Internalisasi ke dalam. karena hard sell tadi di cara-cara diindoktrinasi dalam tanda petik dipaksa gitu, tidak halus gitu, tidak sublimasi gitu. Tapi kalau soft sell barangkali boleh saja Orde Barunya habis, tapi Pancasilanya nilainya tetap melekatkan. Nah itu yang ke depan tidak boleh diulangi lagi. Pancasila sebagai alat politik hanya menjadi jargon elit gitu. Harus menjadi jargon kita gitu. seluruh masyarakat gitu. Jadi sosialisasi Pancasila atau gerakan pemasaran Pancasila jangan jadi program pemerintah saja gitu. Program rakyat gitu loh. Ini banyak program yang baik-baik karena dianggap program pemerintah, rakyat merasa itu kan program pemerintah, saya nggak ikut, kan sayang begitu kan. Begitu. Ya ini apa namanya? Ini istilah program rakyat. Itu lewat jalur apa gitu? Ya nanti setiap orang itu tadi berhak memahami Pancasila, menafsirkannya dan mengamalkannya, kan begitu. Kalau sekarang kan monolitik, yang menafsirkan, yang mengingatkan ini itu hanya penguasa, pemerintah. Kalau nggak gini langsung tidak Pancasilais begitu kan? Ini yang menarik ya. Pancasila ini kan bahkan ini masuk sudah tema Hari Pendidikan kemarin. Itu temanya itu adalah mencerdaskan ya, dan menumbuhkan generasi muda berkarakter Pancasila. Ya, itu karakter Pancasila. Ya intinya ya 5 sila tadi, 5 sila tadi. Ya enggak, saya mau lihatnya istilah karakter. Apakah Pancasila ini memang layak menjadi karakter kita gitu? Kan salah satu Generasi fungsi muda lagi nih. Pancasila adalah kan pandangan hidup bangsa Indonesia, ya kan gitu. Selain ideologi negara kan, Ya. sebagai pandangan hidup berarti menjadi nilai-nilai yang melekat pada karakter bangsa Indonesia. Kita beda dengan Singapura, dengan Malaysia, dengan Amerika. Kita punya 5 sila, itulah karakter itu yang mau dibentuk. Jadi menghargai perbedaan, ya kan, Pluralitas. pluralisme dan Kalau sebagainya. Pak Mustafa gimana Pak Mustafa?
ini kalau misalkan panjang soal karakter itu. Jadi kan Pancasila kan dibentuk tidak sebentar ya. Iya. Mereka memerlukan modal perjuangan sejarah, kemudian terbentuklah Pancasila. Nanti panjang ceritanya. Karena panjang, nanti kita akan bicarakan lagi. Karena kalau saya bilang Pancasila ini memang akhirnya soal karakter ini yang paling penting gitu. Sesuatu yang membumi gitu ya, itu kan mulai karakter. Yang menjadi persoalan ini adalah proses untuk menjadi karakter ini seperti apa gitu. Pemirsa, nanti kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Pemirsa, kita kembali ke acara IJF, Indonesia Journalist Forum, membincangkan seputar Pancasila. Tadi dibincangkan perlunya Pancasila menjadi karakter bangsa dan difokuskan untuk generasi muda. Nah, ini pemahaman karakter ini Pak Ari ya. Kadang-kadang nih karakter itu sendiri jadi jargon. Jadi di mana-mana ngomong karakter, tapi kita nggak pernah punya karakter gitu. Karakter bangsa kita ini seperti apa sih gitu. Nah, ini mungkin sebelum sampai kepada karakter Pancasila, pemahaman tentang bagaimana kita nih punya karakter gitu loh Pak. Yeah. Nah, itu seperti apa sih sebetulnya? Kita kan selama ini telah hilang roh guyup, gotong royong, kemudian berlaku baik, tidak curang. Yeah. Nah, ini kan mengalami erosi itu. Dengan kompetisi yang sekarang demikian ketat, menghalalkan segala cara, nyontek ketika ujian, ketika ulangan gitu. Yeah. Itu kan menjadi menu keseharian pelajar-pelajar kita. Nah, kembali lagi bahwa karakter itu dibangun oleh yang namanya keluarga, di mana keluarga itu menjadi inti dari pengembangan karakter. Oleh karena itu kita kembali lagi bahwa ajaran-ajaran nenek moyang kita, menghargai sesama, kemudian gotong royong, kejujuran, itu kan menjadi nilai-nilai esensi hidup kita. Nah, bukan lagi Pancasila itu hanya dipasang di kaos Pancasila gitu ya. Apa bedanya dengan gambar yang lain misalkan Justin Bieber gitu ya. Oleh karena itu Pancasila itu tidak hanya di permukaan seharusnya, harus ada internalisasi di dalam. Kantin kejujuran itu sekarang udah hilang gitu ya. Maksudnya jangan lagi menerapkan darmaji, dahar lima ngaku siji gitu ya. Bahwa makan satu ya makan satu. Yang sekarang ini kan hilang ya. 10 ya. Kalau Prof Ibnu nih, ini masalah karakter Prof. Ini kan ada yang mengatakan kritiknya kita nih karakter belum punya nih kita nih gitu. Kalau kita kan lihat Jepang pokoknya, Jepang itu disiplin gitu kan. Iya. Itu udah terbangun gitu. Iya. Kalau kita ini apa sih sebetulnya karakter? kita Cuman kata-kata ngambil Pancasila. Iya, memang betul. Tapi karakter kita ada. Nggak usah dipikir nanti urusan selesai sendiri. Itu karakter kita ya. Karakter itu. Iya. Coba deh. Nanti misalnya ada ribut nih antar elit, udahlah nanti lama-lama juga beres sendiri. Itu karakter kita tuh. Ya kan kalau mau ngikutin. Tapi apakah itu karakter Pancasila? Iya. Kalau karakter Pancasila tidak membiarkan sesuatu berjalan oleh waktu, tapi di-create atas nama 5 sila itu. Kalau ada masalah bersangkutan dengan manusia, musyawarahkan dong, jangan dibiarkan dengan sendirinya nanti akan beres dong. Namanya itu avoiding konflik disebutnya, menghindari konflik gitu loh. Jadi orang yang Pancasila kalau ada masalah berhadapan dengan orang, musyawarahkan dong, karena ada sila ke-4 gitu. Kalau ada perpecahan di masyarakat, ya sudah jangan dipikir nanti selesai sendiri, jangan. Di create persatuannya. Ini kan kita Pancasila dong, bersatu dong, jangan ribut dong. Begitu dong. Nah, kan gitu. Jadi karakter kita yang tadi suka menyerahkan pada waktu, itu karakter kita rata-rata. Coba di rumah kita masing-masing nih para pemirsa, kalau ada masalah ada dengan tetangga, jangan diributkan nanti selesai sendiri deh. Kan begitu. Apa begitu terus kita karakter kita kapan maju bangsa gitu. Kalau Pak Mustafa gimana? Jadi karakter itu kan dibentuk dari sejarah panjang. Pancasila itu dulu mau dipaksakan. Pasal 1 mau dipaksakan agama tertentu, dan kemudian karena tadi berdasarkan rapat musyawarah mufakat nggak jadi itu. Itulah kemudian karakter Pancasila itu sebagai karakter yang khas bagi Indonesia. Setidaknya 2.
Kalau Pancasila dilihat sebagai dasar negara ada dua yang kita sorot. Pertama, Pancasila itu sebagai sumber hukum seluruh tata hukum yang Indonesia, sumbernya ke Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai asas kerohanian. Nah, maka dari itu kalau kita ditanya soal karakter, kalau ada orang kok dia religius banget, Indonesia banget dia. Kalau selalu mengutamakan musyawarah, Indonesia banget dia. Kok dia selalu adil, Indonesia banget dia. Kok dia selalu kesalehan sosial, itu Indonesia banget. Itulah karakter-karakter yang berangkat dari Pancasila, bukan berangkat dari agama tertentu. Itulah ciri khas karakter orang Indonesia yang mendasarkan diri pada Pancasila. Kalau sebaliknya berarti dia memunafik dari Pancasila. Kalau ada pejabat, hakim, dia tidak adil. Kalau dalam bahasa Twitter itu tersarpin. Nah, itu berarti dia tidak Pancasila. Ada, mohon maaf, ada polisi, dia melakukan kekerasan seperti yang akhirnya lihat di TV. Itu tidak Pancasila karena dia melakukan kekerasan terhadap orang. Kemudian ada orang yang menghina agama tertentu, dia tidak menghormati sila 1 Pancasila. Sila pertama, Itulah karakter-karakter yang perlu kita bangun, yang berangkat dari seluruh sila daripada Pancasila. Jadi kita tidak bertanya lagi, misalkan ada orang Jepang datang ke sini, wah dia disiplin banget. Ada orang Indonesia datang ke Jepang, dia disiplin. Bukan karena Jepangnya, ini karena Pancasilanya gitu dong. Jangan karena dia terpengaruh Jepang kemudian didisiplin. Itu karena Pancasila dia didisiplin. Tidak ada masalah dengan Pancasila. Tidak ada masalah. Semua agama bisa menyesuaikan. Semua orang kok bisa menyesuaikan. Semua yang berkepentingan bisa menyesuaikan. Ada semacam ini Pak, bukan kritik ya. Kenapa sih Bung Karno gitu mencetuskan Pancasila gitu? Sebetulnya sila-sila yang dari Pancasila itu gitu, itu juga ada di negara lain gitu. Nilai-nilai 5 itu, yang nggak ada itu adalah 5 itu menyatu gitu. Nah, maksudnya ini jangan memahami Pancasila dengan memecah-mecah sila-sila itu gitu. Jadi banyak orang pokoknya dia sangat religius gitu ya, religius tapi sisi kemanusiaannya hilang gitu, sisi keadilannya hilang gitu. Nah ini kan dalam Islam ada nyebut Islam tadi kan ada insan kamil gitu. Penuh semua nilai. Pak Usman mungkin membayangkan ada Pancasila kamil gitu ya. Begitu maksudnya. Jadi semua Pancasila kafa gitu. Kan ada orang boleh dong lebih menonjol pada sila menonjolnya satunya. Benar, tapi tidak boleh meninggalkan salah satunya kalau gitu. Tidak Jadi boleh meninggalkan setuju ya. Tapi jadi, jangan lalu ketika curiga. Ini loh Pak. Lalu jangan sampai curiga karena menonjol 1 meninggalkan yang 4, jangan gitu juga. Tapi gitu. Faktanya ada yang bilang begitu. Kalau faktanya ada kita ingetin. Jadi begini Pak, waktu kemarin di hingar-bingar dunia politik, orang kan bicara tentang demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu mengambillah sila yang keempat ya. Nah itu kita harus asas musyawarah mufakat ya. Jangan kalau dapat jangan voting atau apa gitu ya. Jadi mengedepankan demokrasi itu sementara yang berkaitan dengan sila kemanusiaannya gitu. Kan main hantam, main apa. Kan, nah itu Pak Usman konteksnya ketika ini proses politik memang mau nggak mau ya yang utama sila ke-4 ya kan. Tapi tetap aja yang berbicara di situ saya kira tetap ingat Tuhannya masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaan. Agama kan? Tapi yang lain persatuan bisa... tetap dijaga. Saat itu gonjang tapi tetap aja dia menyatu. Saya ini kan sama-sama orang Indonesia. Saya kira tetap ada pandangan mikro dan pandangan makro. Ketika mikro itu misalkan orang berpisah-pisah dalam partai politik, bukan berarti dia tidak Pancasilais. Karena dia ini masih proses untuk ke makro. Tapi kita makro sudah inkrah, sudah final. Itulah Pancasilanya. Musyawarah dalam mufakat itu. Kalau Pak Ari gimana melihatnya nih? Pemahaman tentang Pancasila ini, karakternya kita tadi topiknya karakter kan. Yang kenapa kita bilang berkarakter Pancasila? Yang ideal kan kita menuju yang ideal. Itu bagaimana kalau di zamannya Orde Baru yang serasi, selaras dan seimbang. 3S. Jadi 5 ini jangan gara-gara kita yang nomor 1 melupakan yang sila nomor 2 dan seterusnya. Jadi istilah serasi, selaras dan seimbang itu apakah masih relevan itu yang kita harus kembangkan? Ya, karena dalam setiap perbuatan, dalam setiap interaksi dengan masyarakat, kalau kita pilih-pilih lagi kan tentu kita tidak bisa gitu ya memisahkan, men-split gitu ya. Ini harus sesuai dengan sila ke-1, ini sila ke-2.
dalam satu rangkaian kegiatan itu kan Semuanya semua ya, kan saling semuanya itu kait masih terkait, sama ya. betul. Kalau kita lihat fenomena sekarang, begal itu tahu Pancasila, tapi tidak melaksanakan Pancasila kan, ya. Jadi oleh karena itu nilai-nilai revitalisasi Pancasila itu menurut saya sudah dalam kondisi tahap yang harus segera dilakukan. Pancasila itu bukan lagi tulis di genteng rumah zaman dulu LKMD Pancasila gitu, tapi Pancasila tanamkan dalam apa ya, kegiatan kita sehari-hari, dalam bukan nafasnya. lagi baju ya. Iya, bukan lagi dalam baju. Tapi ya kalau ngelihat dengan adanya kembali ditetapkan mata pelajaran pendidikan PPK. Pancasila dan kewarganegaraan, itu kurang lebih berarti Pak Usman setiap tahun ada 30 jutaan warga negara Indonesia yang mendapatkan mata pelajaran itu. Karena jumlah peserta didik di Indonesia itu tidak kurang dari 30 juta setiap tahun. Ya biasanya kan dapat tuh tiap semester ada mata pelajarannya tuh. Tuh kan. Jadi memang ini sosialisasi terus jalan gitu kan. Itu tadi saya optimis dan tanda bahwa orang ketika mempertanyakan gimana nih Pancasila, itu tanda dia masih kangen, rindu, gimana dong kok nggak diamalkan oleh kita kan gitu. Jadi menerima ya, sebetulnya nggak ada masalah tentang penerimaan, itu kita nggak ada. Kita harus realistis lah ya, kita hidup ini di negara yang namanya negara Republik Indonesia, berdasarkan punya Pancasila, aturan sendiri berdasarkan Pancasila. Kita tidak hidup di Amerika, tidak hidup di Singapura, tidak di Filipina, tidak di mana-mana. Masing-masing negara itu punya dasar, biarin aja mereka juga begitu. Kok tiba-tiba kita realistis ada di sini badan kita, kok ngukurnya dari negara lain sih begitu? Kan kacau itu kalau pikiran seperti itu. Ini Pak Mustafa senyum-senyum gimana Pak Mustafa? Kita itu kayak zaman akeh gitu. Kita itu musiman. Musiman ya. Musiman. Jadi kalau namanya akeh itu sekarang tuh lagi orang booming akeh, pakai akeh. Orang pakai akeh semuanya. Makanya itu kalau sekarang 1 Juni bicara Pancasila semua demam Pancasila. Tapi itu ada bagusnya. Jadi orang yang tadi dikatakan 30 juta Pak ya? 30 juta orang mendapatkan pendidikan Pancasila setiap tahun. Lalu dia tidak punya momen lagi setelah lulus, dia tidak punya kesempatan mempelajari Pancasila. Ya sudah, waktu-waktu yang tadi kita punya, kita musiman tadi kita pakai untuk mengingat Pancasila, mempelajari Pancasila. Tetapi yang saya maksud bahwa semua harus sadar, jangan kemudian kita hanya dibebankan kepada orang-orang yang memiliki jabatan saja. Jadi semua orang punya kewajiban yang sama. Seolah-olah kalau orang sudah tidak menjabat itu nggak ada kewajiban lagi, nggak ada beban lagi terhadap nilai Pancasila. Sekarang begitu, sudah pensiun kok. Saya sudah nggak jadi menteri lagi kok. Saya sudah nggak jadi presiden lagi. Saya sudah nggak jadi tentara lagi. Udah pensiun semuanya. Jadi saya nggak menghormati Pancasila lagi. Bukan begitu. Nggak perlu ya. Way of life. Jadi selama hidupnya dia sampai mati. Iya, kalau kita bicara karakter kan sesuatu yang sudah melekat. Ya. Sudah bagian dari jati dirinya. Mematri tadi saya maksud. Mematri ya. Jadi yang selama ini kan itu karena Pancasila itu kayaknya tidak masuk ke dalam diri kita gitu, di luar Dan diri jangan kita. pulang monopoli gitu. Seolah-olah yang punya Pancasila itu organisasi yang memakai nama Pancasila. Pemirsa, semakin menarik perbincangan tentang Pancasila. Kita akan bincangkan lagi dan kita akan nanti melihat Pancasila, bagaimana sih peran media dalam memasyarakatkan Pancasila setelah yang berikut ini. Pemirsa, TV-mu yang cerdas mencerahkan, tidak ada masalah dengan Pancasilanya. Pancasila sesuatu yang kita harus sosialisasikan. Tapi kenyataannya kita masih terus berupaya. Pancasila masih dianggap belum mengakar, walaupun Pancasila itu sudah ada. Nah, ada yang mengatakan ini sebetulnya peran media dituntut, gitu ya. Media sendiri apakah aware atau peduli, care dengan Pancasila ini? Kalau pengamatan nih Prof. Ibnu dulu, saya mau minta, menurut pengamatan Prof. Ibnu Hamad, Pancasila ini cukup menonjol nggak dalam hal di pemberitaan media gitu, sorotan media gitu? Memang bukan untuk diberitakan ya Pancasila itu,
Tapi kan ini Tapi dilaksanakan. sosialisasi. Iya. Ah, Jadi Pancasila itu sebagai ideologi, sebagai pandangan hidup bukan untuk diberitakan, tapi diamalkan, kan begitu. Tadi Pak Ari bilang kan ada orang yang tidak mampu kita bantu, ada orang yang mau pecah belah kita ajak bersatu lagi. Kalau ada memakai kekerasan kita ingatkan jangan dong, musyawarah saja, kan begitu. Buat apa diberitakan kalau tidak diamalkan, kan begitu. Nah, jadi lantas peran media kalau menurut Pak Ibnu dalam tadi membangun karakter ya, iya. karakter Pancasila gitu. Ya kalau mau kan kita Apa yang harus dilakukan media gitu? menampilkan sosok-sosok yang tidak perlu dia mengamalkan sebut misal pengamal Pancasila Ini sejati, tidak Pancasila nggak perlu Tidak memang. perlu. Ada sosok beliau ditampilkan figur dari pokok dan tokoh kan di media misalnya. Perilaku beliau sesuai nggak dengan Pancasila ditampilkan. Jangan yang ditampilkan buka paha tinggi-tinggi lah atau sekitar wilayah dada yang dimuat di media, itu tidak Pancasilais menurut saya begitu. Kalau Pak Ari gimana Pak Ari? Ya, media itu juga menjadi sebuah gambaran di masyarakat kita gitu ya, bahwa masih banyak gitu ya fenomena-fenomena sosial yang terjadi saat ini. Orang boleh suka batu akik, tapi jaga juga dong, jaga kelestarian alam. Ya. Nah, nilai-nilai di situ sebetulnya masuk tuh barang ya, istilahnya kalau kita pinjam politisi yang sekarang mendekam di KPK gitu ya. Media bisa memberikan sebuah gambaran bahwa di masyarakat kita nilai-nilai Pancasila itu sebetulnya lestari, hidup dalam keharmonisan hidup. Nah, itu yang media memuat, menunjukkan bahwa di kalangan masyarakat masih ada tokoh-tokoh yang inspiratif. Kita masih banyak melihat Ahmad Dahlan Muda yang mengajar di perbatasan. Nah, itulah sebetulnya pengamalan dari Pancasila yang sesungguhnya. Nah, media itu harus lebih banyak gitu ya, memuat profil-profil yang inspiratif yang bisa membuat generasi muda untuk terperangah dan mencontoh. Ini yang menarik dari Pak Prof. Ahmad tadi, mungkin Pak Ari ya Pak. Media itu sebetulnya nggak perlu atau gimana memberitakan sebetulnya. Tapi sebetulnya yang diinginkan Prof. Ahmad itu sendiri, Pancasila itu sebetulnya harus mewarnai sajian media gitu. Ini kan banyak keluhan terhadap media. Iya, kan? bukan berarti nggak perlu dia mengklaim Pancasila, tapi dituliskannya kata Pancasila gitu. nggak perlu, begitu tapi dong. perilaku media gitu. Iya, jadi kontennya yang anti pornografi itu Pancasilais menurut saya. Iya. Lalu yang cenderung yang mengajak masyarakat bersatu, yang menghargai perbedaan pendapat, yang menghargai perbedaan keyakinan, itu kan. Jadi tidak perlu misalnya Pancasila disebut ini sloganistik gitu ya, begitu. Tapi pengamatan Prof. Ahmad sendiri terhadap media dikaitkan dengan mereka memperhatikan nilai-nilai Pancasila seperti apa? Paling tidak bertentangan sekarang dengan itu tuh udah hebat itu Pancasila diingat tuh oleh jurnalis tuh. Saya kira dia tidak akan ada tulisan di Indonesia yang misalnya dalam tulisannya benar-benar menentang Pancasila gitu, nggak mungkin jurnalis kita begitu. Itu artinya secara formal ya. Itu artinya terinternalize dalam di jurnalis itu nilai Pancasila sebetulnya gitu. Tapi kan ada yang mengkritik media umpamanya. Bagaimana sih media gitu? Kalau perilaku umpamanya yang diidolakan gitu ya, tadi disebut pornografi gitu. Orang yang sebetulnya tidak pro anti pornografi, tapi itu bagi media malah membangun persepsi itu menjadi idola. Saya kira itulah kalau kita prihatin dengan Pancasila, memprihatinkan itu justru karena dia tidak Pancasila. Pak Mustafa gimana nih melihatnya nih? Media gini, sebenarnya nilai-nilai yang ada di Pancasila itu sudah ada pula di kaidah-kaidah jurnalistik. Ya, itu misalnya sebetulnya kode etik jurnalistik kan. Nilai keadilan, ada namanya cover good side. Cover good side. Jadi kalau memberitakan sesuatu itu harus konfirmasi dua arah. Ya. Satu dikonfirmasi, lawannya juga dikonfirmasi. Kalau memberitakan perkelahian, yang satu katanya menusuk, yang satu ditusuk, maka dua-duanya harus konfirmasi betul nggak ada ditusuk, betul kan yang menusuk. Seperti juga hanya kita ketika berita tentang ISIS. Saya sering berkata-kata di TV swasta mengatakan kita tidak pernah cover good side. Kita menghajar ISIS tapi nggak pernah ketemu sumber ISIS langsung. Kita hanya percaya pada email, website, kemudian akun Twitter, YouTube. Bagaimana kita mau adil dalam menyajikan berita kalau kita hanya percaya pada berita dari aparat misalnya? Terorisme sama.
Kita hanya percaya pada polisi saja. Bagaimana kita nggak pernah mewawancari keluarganya? Ini namanya nggak adil, nggak Pancasila. Ya, betul itu Lalu dia. ada media lain misalnya, kalau di Barat itu Hollywood itu kalau buat film tentang Rambo misalnya, Rambo menciptakan dia perjuangan yang Amerika banget gitu. Pokoknya dia menyelamatkan banyak orang yang seorang diri. Amerika banget. Orang Amerika bangga dengan film Rambo. Indonesia nggak pernah itu terjadi. Padahal pemainnya orang Indonesia tuh, Mas. Pemainnya orang Indonesia padahal. Cak Norris dan Cak Rambo Norris. Pura. Cak Norris ya. Ada Rambo, Cak Nur. Nah, film Indonesia kadang-kadang tidak seperti itu. Kita itu kadang-kadang karena saya nggak tahu sutradara Indonesia mau produser kita itu kadang-kadang membuat film itu basicnya itu bukan basic nilai-nilai Pancasila. Ya. Lepas gitu. Pornografi, Ya. kemudian soal apa? Suster kalau ngesot. Suster ngesot. Ya. Di mana mereka dulu belajar Pancasilanya. Maksud saya Amerika itu pinter kalau membrainwash masyarakat dunia Ya. dengan nilai-nilai Amerika. Melalui film itu bisa deh. Ya. Tapi film Indonesia sebaliknya. Mereka malah membeli budaya Amerika, dibawa ke sini, dibuat film di Indonesia. Ini kembali, kenapa nggak kita basicnya dari Pancasila juga? Iya, betul. Tentang ketuhanan orang yang orang yang religius, orang yang bekerja sama gotong royong. Nah, di sini repotnya adalah film seperti itu nggak laku. Sutradara hebat besar itu kalau buat film tentang seperti budaya Indonesia, kadang-kadang nggak laku, sponsornya nggak ada. Inilah perlu kerjasama antar sponsor, pengusaha, produser, sutradara, guru, semua perlu kerjasama, sudah sepakat dengan Pancasila. Maka produk karya-karya itu akan semua basicnya adalah Pancasila. Kayaknya Pak Prof Jadi juga ada. maksud saya, kenapa tidak perlu diberitakan, perlu dibenarkan? Karena yang paling penting menjadi acuan bekerja. Kode KEWI atau Kode etik, kode etik jurnalistik, jurnalistik. atau yang mana saja kode etik, termasuk juga hukum-hukumnya, lalu acuan penyiaran dipraktekkan, tidak bertentangan, itu sudah pengamalan kan? Jadi Begitu. sebetulnya Pancasila itu termasuk juga memberi suri teladan juga sebetulnya kan? Makanya saya yakin ya para jurnalis sadar tidak sadar mungkin juga pengaruh penataran P4 dulu ya. Ya kan? Ya. Di benaknya itu tidak akan ada yang menentang kecuali memang sudah anti ya. Ya. Yang anti kan susah kita ngajak ngobrolnya kan. Tapi secara keseluruhan mayoritas diam-diam terbuka atau tertutup mengacu kepada nilai-nilai. Karena itu harus terus kita lakukan. Dikawalnya dengan kode etik. Kalau untuk khusus ini misalnya Dewan Pers juga berhak kok menganalisis, melihat apakah media ini sejalan nggak dengan nilai Pancasila atau tidak, boleh kok gitu. Begitu. Pak Ari, ini kan Bapak Ari juga sering nulis apa gitu ya. Itu ketika ini dilihat dalam konteks media ya, itu merasakan nggak memang peran media itu dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila itu kelihatan gitu? Iya, bahwa ketika kita menulis, membuat berita, kemudian termasuk membuat film gitu ya, itu mungkin karena kita sudah terinternalisasi gitu ya, bahwa Pancasila itu harus dalam satu nafas Bagian kehidupan, dari kita, betul. Ketika membuat berita pun tentu juga mengangkat ketidakadilan. Itu kan juga menggambarkan bahwa memang Pancasila belum dilaksanakan. Ketika kita mengungkap tentang masyarakat yang tidak mendapat hak kesehatan di rumah sakit, itu kan salah satu juga implementasi dari nilai Pancasila. Menurut saya, gairah menulis seorang wartawan itu harusnya mengkritisi lingkungan, kemudian menyampaikan hal ketidakadilan, dan itu merupakan dari penjabaran dari Pancasila sebetulnya. Ya, yang mungkin sebagai sebuah evaluasi pengamatannya sekarang gitu, ada nggak kritikan kita yang tajam terhadap media dalam konteks masalah nilai-nilai Pancasila ini? Ini mungkin saya teringat nanti umpamanya bulan Ramadan ya. Kan banyak kritik terhadap televisi umpamanya. Nah, ini gimana nih Prof Ahmad? Iya, ngeritiknya kan bukan pada media itu menentang Pancasila biasanya, Iya, tapi betul. media mengajarkan atau memuat nilai-nilai yang antisosial ya. Antisosial itu misalnya pornografi, kekerasan, lalu setan-setanan gitu kan, gitu kan. Kalau ditarik semua benangnya dan diperhadapkan dengan Pancasila, yang kayak gitu itu yang menentang Pancasila sebetulnya. Pancasila, gitu. Karena tidak dikehendaki oleh Pancasila. Menghendaki nggak Pancasila pornografi? Enggak. Menghendaki nggak Pancasila pada kekerasan? Enggak kan begitu. Jadi kalau jurnalis ini atau para produser komunikasi ini mau mengamalkan Pancasila, hindari itu yang berita-berita kekerasan kah, berita pornografi, ya kan? Fitnah, adu domba. Provokasi, adu domba, itu. Jadi sebetulnya ketika kita mengkritik media gitu, sebetulnya
acuan kita sebetulnya nilai-nilai Pancasila itu gitu. Yang dilanggar oleh media kalau itu diformalkan itu sebetulnya kan dalam Pancasila juga ada aspek universalismenya, Ya. ketuhanan yang maha esa universal, kemanusiaan yang adil beradab universal Ya. juga. Persatuan pada prinsipnya bukan universal. universal ya. Di mana-mana semua Demokrasi bangsa ya benar. ingin universal kan? Iya. Demokrasi universal, keadilan sosial Ya, universal. universal. Jadi universalisme Pancasila ini saya kira melekat juga ada di kode etik jurnalistik, ada di mana-mana. Akhirnya Sebenarnya itu jadi acuan kita. kalau Gitu. semua ya Pancasila sudah ada di dada, entah itu dada orang, dada film, dada pendidikan, Yes. dada dosen, dada anak-anak, dan orang tua, ya udah otomatis keluarnya itu Pancasila. Saya meskipun nggak ada tulisan Pancasila di dada, tapi karena sejak kecil oleh orang tua diajari Pancasila, sopan santun, ya saling menghormati. Dulu kalau di Jawa itu ada ora ilok, ya ndak elok, kalau bahasa Padang ora elok. Jadi tidak elok kita berbicara pada orang tua tanpa menghormati. Itu Pancasila sebenarnya. Tapi orang tua udah ngomong ini Pancasila nggak gitu. Ini sudah di dada kita masing-masing. Apa yang keluar dari mulut itulah Pancasila. Tapi kalau di dada tidak ada Pancasila, kita harus dipaksa dituntun mulutnya. Susah. Memang pertama kali harus kita tancapkan dulu dada masing-masing Pancasilanya, baru itu nanti yang keluar dari mulut itulah adalah nilai-nilai Pancasila. Otomatis nggak usah kita kait sekalipun sudah jalan. Oke Pak Mustafa, Pak Prof Ibnu, Pak Ari, pemirsa TV-mu yang cerdas mencerahkan, Pancasila itu hidup ada dalam kehidupan kita. Kalau ada yang memasalahkan, seperti kata Prof Ibnu tadi, karena kita memang masih merindukan Pancasila yang ideal. Nah, Pancasila itu sebetulnya bukan untuk banyak dibincangkan, tapi bagaimana kita praktekkan dalam kehidupan kita, baik sebagai bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian pemirsa acara IJF kali ini, dan sampai ketemu lagi pada acara IJF dengan topik yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.